gimana sih sebenarnya cara menyikapi momentum kalau umat Islam itu kan momennya banyak banget ya Pak Yusuf. Salah satu yang terbesar itu Ramadan dan Idul Fitri. Itu gimana Pak Yusuf pandangannya, trennya tentang momentum ini? Ya, saya mulai berbisnis itu ya. Saya akan ceritakan latar belakang saya. Iya, iya. Saya mulai berbisnis itu di zaman SMA dulu sudah mulai berbisnis sebetulnya. SMA ya. Udah dulu kan ya? Ya, udah mulai saya bisnis madu dulu. Madu, pokok yang berkisaran sama aktiviti konsumsi kita sehari-hari. Kebetulan saya di Surabaya, di daerah Ampel. Jadi daerah Ampel ini dekat wisata religi, jadi semua pernak-pernik Islami itu berputar besar di situ. Pusatnya di sana. Pusatnya di situ. Jadi saya memulai dari berbisnis madu karena kedua orang tua saya itu di Arab Saudi. Nah, jadi saya kalau ada orang datang kita nitip beberapa kilo madu yang plus ada sarangnya itu loh. Madu Yaman ya ada besar. Nah, mulai dari situ saya lihat kebutuhan tren ini awareness terhadap kebutuhan masyarakat ya dengan barang-barang Middle East ini lumayan tinggi, makin hari makin tinggi ya. Jadi dulu konsumsi madu, lalu mulai saya kembangkan lagi di pakaian, terus jatuh bangun juga. Nah, yang saya amati bisnis yang punya konsistensi itu ya bisnis yang sesuai dengan waktunya. Ilmu itu kekal, ilmu itu baik, ilmu itu akan bisa terus terimplementasi jika dua perkara. Yang pertama itu ketika diamalkan, yang kedua ketika itu kita ajarkan. Dan saya adalah orang yang berdua. Saya hanya mampu mengajarkan, terkadang pengamalan saya masih belum maksimal. Jadi tetap nanti mohon masukan dari para coach dan para audiens jika ada yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya masih belum bisa mempraktikkan full apa yang saya pahami karena itu butuh proses ternyata. Ada banyak indikator dan faktor yang mesti kita evaluasi terus hingga sampai kita pada titik tertentu. Nah tadi kalau kita bertanya tentang apakah yang disiapkan, saya ingin sedikit menarik ke belakang mungkin kalau saya dikasih waktu sedikit. Sebenarnya kalau tidak salah ini kan kita angkat materinya untuk bisnis anti resesi ya. Jadi bisnis yang katanya resisten sama resesi ya. Tahan banting. Nggak ada matinya sama resesi itu. Nah, ini coba kita kalibrasi apakah itu benar atau tidak. Jadi kalau kita mendefinisikan resesi dari langit, itu kan seharusnya kita tidak pernah takut dengan namanya resesi. Kenapa? Karena kita ini semua adalah hambanya yang maha kaya. Jadi sesungguhnya kalau kita hamba yang maha kaya, kita tidak perlu takut ketika terjadi. Bahkan jika terjadi resesi sekalipun, itu adalah bentuk permintaan Allah kepada kita untuk lebih cool down, lebih tenang, dan lebih bersahaja, bermuasabah untuk memperbaiki segala sesuatu yang mungkin kurang pas, sehingga kita diberikan waktu untuk memperbaiki. Tapi kalau dari sudut pandang dunia, kalau kita pahami tentang resesi itu kan kita, kalau saya pernah ada satu quote di Jurassic Park, namanya life will find a way, hidup itu akan selalu menemukan jalan. Jadi kan di resesi model apapun, ternyata selalu akan ada yang winning. Jadi tidak ada yang winning, akan selalu ada yang winning, tinggal bagaimana kemudian kita melihat sudut pandang. Jadi kan kalau ditanyakan apa yang harus dimulai, kejelian dalam melihat sudut pandang. Sudut pandang dari apa yang winning ketika resesi, pandemi, atau bahkan ketika tidak pandemi itu terjadi. Otomatis ketika pandemi peluangnya akan semakin sedikit tapi tetap ada yang winning. Ketika tidak jadi pandemi peluangnya ada semakin banyak, tapi bagaimana kejadian melihat peluang dan cara itu execute-nya.